Oke, ini udah di-record. Nah, tadi ini kegiatan pertama, lama waktu 5 hari. Nah, di sini penulisan earliest start. Jadi, practice skill ini dia bisa dimulai ya pada saat proyek ini dimulai gitu loh. Begitu proyek dimulai, ini udah bisa dilakuin aktivitas ini. Nah, kapan paling cepat dia selesai? Ya, lamanya 0 ini hari ke-0. Artinya itu pas dimulai ditambah sama durasi praktisnya kan. Ini direncanakan 5 hari, makanya selesainya kegiatan ini itu paling cepat ya tanggal 5 gitu gampangnya. Kapan paling cepat dimulai ya ketika proyek itu dimulai 0, kapan cepat selesainya ya selama dia di awal mulai ditambah sama durasinya ini 5. Terus begitu juga sama kostum. Kostum ini dia barengan nih jalannya di awal kegiatan. Jadi kapan dia bisa dimulai? Ya 0. Begitu proyek dimulai, dia bisa juga langsung dimulai untuk melakukan kostum ini. Dia bisa berjalan beririsan. Nah, kapan dia paling cepat selesai? Pembuatan kostum ini memakan waktu sekitar 10 hari. Nah, makanya untuk selesainya ya kira-kira tanggal 10 gitu loh. Jadi ini bisa beda. Nah, terus ini nanti aja lanjutannya sih. Nanti kalau yang ke berikutnya aja. Oke. Nah, kalau untuk kasus yang identifikasi yang ini, earliest start and finish, itu dimulai dari awal. Nah, jadi start date-nya misalnya asumsi tanggal 0 itu ya pas mulai proyek gitu kan. Ketika mulai proyek itu 0, kemudian ini contohnya yang kasus ini kan dia identifikasi target consumer kan. Kegiatan pertama. Dia butuh waktu 3 hari, maka start-nya itu di tanggal 0, terus finish-nya paling cepat ya tanggal 3, karena emang dia butuh waktu 3 hari estimasinya gitu. Durasi untuk melakukan identifikasi ini 3 hari, sehingga ketika diawali di tanggal 0 asumsinya ya, begitu proyek dimulai langsung kerjakan, paling cepat ya 3 hari setelahnya, tanggal 3 gitu kan. 0, 1, 2, 3 gitu, selesai. Nah, lanjut ke tahapan berikutnya, yang kedua. Nah, tahapan berikutnya ini, dia bakal butuh data dari sebelumnya. Artinya, ini kan sequence. Nggak beririsan kayak tadi. Karena dia jalannya sequence, makanya kapan dia paling cepat bisa mulai, ya ketika ini udah selesai gitu kan. Ini dia bakal selesai tanggal 3. Makanya, yang kegiatan kedua ini, dia paling cepat kapan bisa dimulai, ya tanggal 3, ketika ini udah selesai, gitu loh. Nah, earliest start-nya itu adalah earliest finish-nya di task sebelumnya, di task 1. Ini sama, kayak gitu. Nah, untuk kasus yang develop ini, dia bakal makan waktu sekitar 10 hari untuk proses pengerjaannya. Sehingga, kapan kegiatan ini tuh bisa paling cepat selesai, di tanggal 3 ditambah durasinya 10 hari kan. Sehingga dia bisa cepat, dia bisa selesai paling cepat itu tanggal 13. Gitu. Kemudian berlanjut ke kegiatan yang berikutnya. Yang nomor 3 ini sama kayak tadi. Kapan kegiatan nomor 3 ini, karena ini sequence ya, kapan kegiatan ketiga ini bisa pertama kali dimulai, ya ketika kegiatan kedua ini selesai, ini tanggal 13. Nah, kapan kegiatan ketiga ini paling cepat selesai? 13 ditambah sama durasi pengerjaannya, tanggal 33 gitu. Asumsi aja ada tanggal 33. Soalnya ini kan hari bukan tanggal ya, cuman aku biar enak pakai tanggal. Itu akan berlaku kayak gitu terus. Nah, mungkin ini yang mungkin agak agak beda. Ini terjadi ya dia bakal tersebar di kegiatan 4 ini kan. Kegiatan 4, 5, 6, 7, 8 itu dia berjalan beririsan. Nah, untuk yang sini, yang kapan dia dimulai itu kejadiannya sama. Jadi untuk kegiatan nomor 5 ini, kapan bisa dimulai? Ya ketika kegiatan nomor 4 ini selesai, tanggal 38 kan. Ini juga tanggal 38. Kegiatan 6 kapan dimulai? Ya tanggal 38 juga. Kegiatan 7 kapan bisa dimulai? Ya tanggal 38 juga. Ketika pokoknya kegiatan yang nomor 4 ini udah selesai, itu baru bisa dilakuin. Nah, untuk finish-nya itu bisa beda-beda. Karena untuk kegiatan ini, yang nomor 5, dia bakal memakan waktu durasi 2 hari. Sehingga di sini dia mulainya tanggal 38, terus karena pengerjaannya 2 hari, maka paling cepat selesai itu tanggal 40.
paling cepat selesainya, tanggal 40. Terus untuk yang di kegiatan nomor 6 ini, karena ininya, durasinya itu 10, ya maka paling cepat selesai itu 38 ditambah 10, 48. Untuk kegiatan nomor 7, karena ini durasinya 12 hari, paling cepat selesai itu tanggal 50. Maka ini selesainya bisa beda-beda, tergantung durasi dari pengerjaan itu. Nah, ini yang mana tadi? Oh, lanjutannya tadi. Nah, ini lanjutannya kan. Ini 5 sama 6 itu nanti ke 9, 8 sama 7 nanti ke angka 10. Nah, ini ada ada apa ya? Tadi kan kalau berdasarkan berdasarkan teori yang tadi, intinya kegiatan berikutnya, kegiatan T itu waktu pertama mengerjakan itu di T selesainya kegiatan sebelumnya gitu kan. Nah, di sini ada 2 kegiatan nih. Kegiatan nomor 5 itu dia selesai tanggal 40, kegiatan nomor 6 itu selesai tanggal 48. Kita ambil waktu yang paling lama gitu. Jadi di kegiatan nomor 9 itu, kenapa dia kayak gitu? Ya karena dia butuh gampangnya dia butuh data dari sini sama data dari sini gitu. Dia prepare label sama ngeprint gitu kan. Nah, selain dia butuh dari sini, dia juga butuh dari sini. Nah, ini dia selesai tanggal 48, sehingga ini untuk mail bla ini, kegiatan nomor 9 ini, dia paling cepat dilakuin itu ya di tanggal 48 ketika ini udah selesai. Nah, kapan dia selesai paling cepat? Selesai paling cepat itu 48 ditambah 65, 113. Begitu pula yang ini nomor 8-nya nggak kelihatan. Kayaknya ya cari yang waktunya paling paling lama gitu kan. Terus ini yang nomor 7 ini. Ini lanjutannya nih, test software. Jadi yang ini sama ini beda nih kan. Angkanya ini dimulai di tanggal 48, selesai tanggal 113. Terus yang nomor 10 itu dimulai tanggal 50, selesai tanggal 55. Sekarang digabung nih, yang 9, 10 ke 11. Nah, untuk yang tanggal 9 itu dia bakal selesai di tanggal 113 gitu. Nah, kalau yang 10 itu selesai di tanggal 55. Nah, untuk pekerjaan nomor 11 ini, gampangnya dia butuh data dari sini sama data dari sini. Makanya, kapan dia paling cepat bisa dikerjakan input response data ini? Ya ketika 2 pekerjaan ini udah selesai. Nah, paling lambat kapan? Ya yang ini kan. Paling lambat tanggal 113. Makanya ini mulai bisa di-start itu tanggal 113. Kapan dia paling cepat selesai? Pengerjaan input response data ini 7 hari. Sehingga 113 tambah 7 itu 120. Tanggal 120. Nah, terus ini udah kayak tadi lagi satu lini ya, sama tinggal ini tambah ini hasilnya di sini. Nanti di sini masuk ke sini gitu. Oke, sampai di akhirnya. Nah, di sini dia bakal makan waktu sekitar finish-nya proyek ini sekitar 138 hari. Nah, kalau dituangin kayak gini. Ini nggak tak zoom kan ya? Oh, alah pantas tak zoom. Sorry. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang beralih ke latest time, ya pokoknya yang latest kan. Kalau latest tuh kapan proyek ini terakhir paling lambat untuk dimulai, terus kalau yang ini finish itu paling lambat untuk selesai. Kapan harusnya itu diselesaikan gitu kan. Nah, untuk nyari LS lamanya kapan waktu di start itu cari dibalik dong. Ini sebenarnya beda sudut pandang. Kalau tadi yang awal itu kita lihat dari depan ke belakang, kalau ini kita lihatnya dari belakang ke depan. Misalkan di sini. Oke, aku jelasin dulu di sini. Kenapa LF di sini LF itu Let F-nya apa sih? Let finish. Oke. Kenapa let finish-nya ini di sini yang print brochure ini 20 gitu loh. Ya, padahal di sini ada 20 sama 25. Konsepnya agak dibalik berkebalikan dengan yang tadi. Kalau tadi itu kan ibaratnya gini. Kalau misalkan aku asumsikan ini sebagai ini aja lah. Asumsikan ini nomor 9 ini makan. Terus yang ini baca misalkan. Nah, misalkan untuk baca buku, kamu itu butuh waktu 5 menit. Nggak masuk akal banget. Ya udahlah, pokoknya kamu baca buku itu butuh waktu 5 menit. Jadi, kamu selesai bakal di menit ke 55 itu kamu udah selesai baca buku. Nah, tapi
apa namanya? Kalau misalkan di sini, misalkan katakan ngeresum bukunya gitu. Nah, ngeresum, jadi kan bisa kan kamu baca buku sambil ngeresum. Nah, tapi asumsinya di sini kamu bakal selesai ngeresum tuh di menit 113. Sedangkan di sini kamu butuh apa namanya? Hasil dari tadi gitu loh. Jangan-jangan, aku pakai contohnya yang gampang itu apa ya? Ini ada dua kegiatan yang berjalan bersamaan dan ini Minum kopi. apa? Minum kopi. Minum kopi. Oke, makan sama minum kopi. Oke. Misalkan di sini makan, di sini minum kopi. Gitu kan. Nah, terus misalkan di sini lari. Oke, aku pakainya itu ya. Makan, minum kopi, lari. Jadi anggap aja gini, kamu itu harus makan biar dapat energi, harus minum biar stamina-mu lebih bangkit gitu. Dan kamu baru bisa lari gitu loh. Nah, di sini kamu butuh apa? Waktu makan kamu itu katakan 10 menit. Aku lupakan angka-angka di atasnya. Misalkan kamu makan 10 menit, kamu minum 5 menit. Nah, di sini untuk bisa lari dengan asumsi kayak tadi, kamu tuh bisa lari kalau kamu udah makan sama udah minum gitu kan. Nah, dengan waktu makanmu 10 menit, terus waktu minummu 5 menit, nah kapan kamu bisa mulai lari? Berarti kan di waktu setelah makan, ya kan? Kamu minum 5 menit, terus makannya 10 menit, lebih lama makannya daripada minumnya. Jadi bisa aja makan sambil minum gitu kan, makan minum, tapi minumnya udah selesai, udah habis, tapi kamu masih makan. Gitu. Sehingga kamu bisa mulai lari itu ketika kamu udah selesai makan, gitu. Tapi di sini kalau yang late itu ditinjaunya dari belakang, berbeda nggak dari yang depan. Oke, langsung ke sini. Di sini ada contohnya ini. Apa namanya? Untuk print brochure itu kenapa di sini makanya 20 padahal di sini ada 20 sama 25. Asumsinya di sini ini adalah yang paling belakang. Bontot apa ya? Ya pokoknya paling belakang kegiatannya ada dua ini doang. Ada 3 kegiatan ini doang. Bentar. Kayak ada 3 kegiatan ini, jadi ada print, terus distribute poster, sama mail brochure. Udah, 3 itu doang. Nah, untuk 3 kegiatan ini, estimasinya itu paling lambat selesai di tanggal 30. Asumsinya gitu. Nah, untuk pengerjaan kegiatan mail brochure ini, dia makan waktu 5 hari, sehingga paling cepat dimulai, itu berarti kan 30 dikurang 5. Paling cepat, paling lambat. Paling lambat dimulai, itu tanggal 25. Jadi tanggal 25 itu paling lambat dimulai, karena pengerjaannya 5 hari, maka bisa selesai di tanggal 30. Itu tanggal 30 udah paling mentok gitu loh. Nah, untuk yang poster sama. Dia selesainya tanggal 30, dia pengerjaannya 10 hari. Sehingga kapan paling cepat paling lambat dia itu bisa dimulai, ya dia paling lambat harus mulai tanggal 20 dong. Berarti kan di tanggal 20 dia mulai, 10 hari pengerjaan, tanggal 30 selesai gitu. Karena nggak ada toleransi lagi, pokoknya tanggal 30 itu tanggal terakhir harus selesai gitu. Deadline-nya tanggal 30 misalnya. Nah, dengan begini, tarik ke depannya, untuk kegiatan yang nomor 1, yang print brochure ini, dia harus selesai tanggal 20 gitu loh. Karena kalau dia selesainya tanggal 25, yang ini nggak kekejar gitu loh. Kalau ketika ini dipatok deadline-nya itu tanggal 25, berarti kan di sini nanti ke 25 kan, 25 tambah 10, 35, padahal deadline-nya itu di tanggal 30. Ini bakal jadi nggak kelar yang kegiatan nomor 2. Sehingga kalau di sini dilihatnya yang angka yang paling kecil gitu kan, yang 20 ini. Maka yang untuk print brochure ini, dia harus selesai di tanggal 20. Pokoknya deadline-nya tanggal 20. Itu paling mentok gitu. Nah, untuk pengerjaannya kapan paling lambat dimulai? Karena pengerjaannya 8 hari, maka 20 dikurang 8, hasilnya 12 gitu. Paling lambat dimulai tanggal 12 gitu. Oke, lanjut ke sini. Nah, ini untuk bisa menyiapkan report ini, prepare report, itu dia butuh waktu proyeknya itu sekitar 130 hari. Nah, jadi untuk yang report ini, dia akan selesai di 130 hari ini kan. Nah, terus berarti kapan report ini paling lambat dimulai? 130 dikurang 10, 120 hari. Dan ini ini kan berarti kan mundur kayak tadi. Sama nih. Ini terakhir harus jadi itu paling lambat selesai itu tanggal 120. Karena kegiatannya 8 hari, maka dia harus mulai paling lambat itu 112. Kegiatan ini akan ditarik terus sama kayak itu. Nah, sampai di ini nih, pencar aja pas di bagian di sini dipencar. Nah, ini di bagian kegiatan 11, ini kan ada 9 sama 10 dipencar nih.
Nah, kegiatan tanggal nomor 11 ini dia harus dimulai paling lambat tanggal 105. Nah, apa namanya? Untuk kegiatan 9 sama 10 ini berarti dia maksimal selesainya itu tanggal 105 karena ini harus dimulai 105 kan. Tanggal 105 itu ini harus dimulai sehingga ya deadline-nya ini tanggal 105 harus kelar, ini juga tanggal 105 harus kelar gitu. Nah, kapan mulainya? Itu mulai paling lambatnya beda. Ini 105 dikurang 5 jadinya 100, 105 dikurang 45 dikurang 65 hasilnya 40. Mulainya bisa beda. Nah, terus ini yang ke angka yang ini kepisah lagi. Ini kan tadi pokoknya yang kegiatan 10 itu dia paling lambat buat dimulai tanggal 100 itu. Nah, maka kegiatan-kegiatan sebelumnya itu paling selesai paling late selesai paling lama itu juga di tanggal 100 gitu. Ini sama ini. Jadi ini harus selesai tanggal 100, harus selesai tanggal 100. Nah, untuk mulainya karena ini 12, 100 kurang 12, 88, 100 kurang 2, 98 gitu. Jadi ada perbedaan di sini. Oke, tarik lagi ke sini. Ini harus selesai, harus dimulai di tanggal 40. Nah, maka kegiatan sebelumnya harus selesai di tanggal 40 ini. Ini harus selesai di tanggal 40, ini harus selesai tanggal 40. Karena ini kegiatannya 10, maka 40 kurang 10, dia harus mulai tanggal 30 paling lambat. Ini mulai paling lambat tanggal 38. Ada perbedaan di sini. Di sini untuk ini 5 sama 6 itu akan sama akhirnya. Nah, untuk yang 7 sama 8 juga sama akhirnya. Sama kayak yang di setelahnya gitu. Ini 40 akan sama dengan 40, ini 100 akan sama dengan 100 gitu. Kalau yang tadi kita melihatnya dari depan, itu awalnya bakal sama semua. Nih, ini sama semua nih, 38, 38, 38 gitu. Bedanya di akhirnya. Nah, kalau yang tadi, itu yang sama yang di akhirnya justru. Ini, 40, 100, 100. Dan ini akan diruntut ke belakang. Oh ya, ini. Jadi ini kesini lagi ke, ini kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Di sini dia paling lambat itu dikerjakan dimulai tanggal 38. Ini paling lambat harus dimulai tanggal 30, paling lambat harus dimulai tanggal 88, paling lambat harus dimulai tanggal 8. Maka dari semua keempat ini kan paling sedikit tuh ini kan. Makanya ini harus selesai di tanggal 30 biar ini bisa dikerjakan gitu loh. Maka deadline-nya ini untuk kegiatan nomor 4 itu paling lambat selesai tanggal 30 dan paling lambat dikerjakan itu tanggal 25. 30 dikurang 5. Itu akan tarik terus. Nah, ini sampai di sini kegiatan nomor 2 ini dia minus karena dia harus selesai ini. Tafsirannya kalau aku nangkepnya gini, dia harus selesai itu tanggal 5 dan harus dimulai itu paling enggak tanggal minus 5. Artinya ya kayak tadi asumsi gini, tanggal 0 itu Januari katakan ya. 1 Januari itu 0 asumsi itu. Asumsi 1 Januari 0. Nah, berarti dia harus memulai tanggal 5 hari sebelum 1 Januari gitu kan. Padahal di sini paling lambat dia harus memulai sebelum Januari. Sebelum kita sebelum kita merencanakan ini harus dilakuin. Dan sampai sini di kegiatan nomor 1 itu hasilnya minus 8. Artinya proyek ini ketika kita mematok untuk diselesaikan selama 130 hari dengan estimasi waktu yang kayak gitu, itu kita bakal telat selama 8 hari memulainya gitu loh. Intinya itu. Nah, terus total slack. Nah, ini aku yang belum baca lagi sih kalau total slack. Oke, barangkali dari teman-teman yang lain mau nambahin. Tanya aja deh, aku mau tanya. Enggak. Itu berarti kan kalau misalnya dia tetap dimulai di tanggal 1 Januari, maka dia selesainya telat 8 hari gitu kan. Jadi selesai di hari ke-138. Ini kalau aku nangkapnya, ini tuh proyeknya itu late at proyek is 8 days late at start. Dia tuh telat memulainya, kalau dimulai 1 Januari ya dia telat 8 hari seharusnya. Nah, proyek ini seharusnya dia mulainya Desember. Nah, kayaknya kayak gitu yang aku tangkap. Nah, ya, berarti sekitar tanggal 22 atau 21 Desember gitu kan? Atau ya, 23 gitu. Oh, ya. Ya. Tapi kan, salam. Bentar.
Salam. Salah. Berarti untuk latest-nya perhitungannya dibalik gitu aja toh? Iya, iya. Kalau nangkepku ya enggak. Itu kan berarti 8 hari telat tuh karena kita startnya tuh tanggal 0 itu kan. Berarti ini tuh connect dari latest sama earliest-nya tuh kayak connect gitu kan. Oke, paham. Makasih ya. Gimana? Sorry. Tadi kayaknya ada Iqbal kayaknya nanya. Iqbal nggak sih? Iya, berarti kalau misalkan kita telat 8 hari mulai itu karena startnya tuh tanggal 0 itu kan. Jadi itu latestnya tuh terjadi telat 8 hari karena earliest-nya tanggal segitu gitu kan. Oke. Oh. Gini loh, kalau aku nangkapnya gini. Dari ini tanggal 3, kita itu udah memperkirakan ya, 3, 10 dengan estimasi durasi kayak gini. Kita bakal habis 138 hari gitu loh. Nah, karena kita itu cuma punya waktu 130 hari, ketika kita trace sampai ke depan, ya hasilnya -8. Paham nggak? Kita kalau dengan dengan waktu yang udah kita estimasikan kayak gini, itu kita bakal makan waktu sekitar 138 hari kan. Sedangkan kita itu cuma dikasih waktu 130 hari gitu loh. Paham nggak? Jadi ya secara logika pun kita bakal telat 8 hari karena perencanaan kita itu 138 hari tapi kita dikasih waktunya 130 hari gitu loh. Kalaupun misalkan kita mulai sekarang tapi kita itu ngerencananya 138 hari gitu loh. Apapun yang terjadi ketika kita mulai sekarang itu udah telat 8 hari gitu loh. Karena kita itu cuma punya waktu 130 hari dan di perencanaan kita itu bakal makan waktu 138 hari gitu. Itu yang Jadi dia nggak bisa, intinya dia nggak bisa memulai lebih dulu toh. Saya kalau tadi prinsipnya kan cuma dikasih 130, ya udah mulainya tak dari Desember itu nggak boleh atau tetap harus mulai gitu? dari Desember sih. Tapi gini ya, kalau misalkan dimulai dari Desember pun, jadi misal gini, kalau kita mulainya 1 Januari, apapun gini, jadi apapun yang terjadi, pokoknya kita cuma punya waktu 130 hari. Nah, kita merencanakan nih, Ve. Kita merencanakan dengan perencanaan kita itu bakal makan waktu 138 hari. Artinya, kalau misalkan kita start di tanggal 1 Januari, itu bakal ngabisin waktu 138 hari menurut perencanaan kita. Nah, berarti kan seharusnya kita mulai Desember. Nah, kita mulai Desember pun, dengan perencanaan yang kita buat, itu kita bakal pakai 138 hari. Artinya, bisa dibilang, kapanpun kita mulai, itu ya kita udah telat 8 hari, karena ya di waktu kita yang dikasih waktunya cuma sekian gitu loh. Ya sih, oke. Ya, masuk ya. Berarti nyambungnya sama yang revisi tadi itu apa, Dan? Nyambung sama revisi itu kalau nggak salah biar apa ya, nggak tahu aku. Karena dia nggak ada minusnya kan tadi revisinya. Ada ya, kalau minus ini habis minus dia nggak di sini nggak di minus, artinya nggak ada minus kan. Ini logis kan, jadi artinya di sini untuk pengerjaan ini itu durasinya kan 3 hari nih. Nah, paling cepat mulai ya hari itu juga, begitu proyek dimulai langsung di start, langsung mulai. Paling cepat 3 hari karena pengerjaannya 3 hari gitu kan. Nah, dia paling lambat dikerjakan sebenarnya dari belakang juga sih sebenarnya. Kita ngetrasnya dari belakang. Ini kita dikasih waktu 130 hari itu. Ngetres. Pokoknya ini yang diubah kan di sini nih. Nah, dengan kita ngerubah durasi ini, kita lihat di sini, kita bakal makan waktu 128 hari. Ya, artinya itu waktu yang kita miliki kan lebih kecil kan. Artinya ya itu kemungkinan bisa gitu. Kita nggak terjadi keterlambatan itu lagi. Gitu loh. Berarti yang direvisi itu bukan mulai sama akhirnya, tapi yang direvisi durasi kita kan? Durasinya. Aku nangkap sehingga gitu. Kita kayak perencanaannya jadi waktu lebih gitu ya. Kita jadi waktu sisa gitu. 2 hari. Iya, gitu benar, kan? sisa 2. Oh iya, oke. Udah itu doang yang aku paham dari tadi. Ini untuk free slack sama slack aku belum paham. Difference between EF. Perbedaan antara EF or of last activity and project completion.
lack of slack over the entire project. Amount of time must be accelerated. Dan Apa? coba umpamain pakai tanggal kalau kayak pakai konsep earliest sama latest tapi pakai tanggal gitu coba. Konsep yang apa? Kayak misal Earliest sama earliest sama latest. earliest sama latest. Pakai tanggal. Selesai. Ya ini misal nih, kalau aku nggak hafal tanggal ya. Oke, ini tanggal. Saya buka kalender. Soalnya pakai apa namanya? Oke, aku awalannya lah, biar nggak susah. Jadi misalnya ini untuk yang apa namanya? Sebentar, yang ngecat. Jadi seharusnya mulai sebelum tanggal 0. Ya benar gitu. Oke, misalnya untuk yang kasus pertama ya, identify target consumers. Nah ini dia bakal makan waktu 3 hari. Nah startnya bisa mulai 0. Artinya misalkan jangan sekarang, aku asumsi pakai November aja. Sekarang misalkan tanggal 1 November. Nah begitu tanggal 1 November, ini tuh udah bisa langsung dimulai gitu loh. Artinya ini bisa start pada saat proyek itu dimulai. Jadi ketika proyek dimulai 1 November, ini bisa langsung dimulai. Dan finishnya kapan? 3 November. 0, 1, 2, 3. 3 hari gitu kan. Jadi start 0 itu menunjukkan pada saat proyek dimulai. Gitu loh. Tanggalnya misalkan asumsi 1, berarti begitu start itu ya 1 itu. Hitungannya 1 hari full ya. 1, terus 2, terus 3 gitu. Paham nggak? Ini tanggal 1. Start ini aku bingung ya, kalau misalkan ini aku asumsiin tanggal 1, terus selesainya ya tanggal 3 gitu loh. Paling cepat dimulai ya tanggal 1, pas proyek itu benar-benar dijalanin gitu loh. Namanya tanggal 1 jam 7 pagi gitu. Itu udah dimulai melakukan ini, identify gitu. Jam 1 tanggal 1 jam 7 pagi dilakukan identify sampai katakan jam 9 malam gitu. Berarti itu udah 1 hari kan. Nah, 1 hari. Nah, terus tanggal 2-nya lakuin lagi kayak gitu, tanggal 2 November jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Lakuin identify lagi. Udah 2 hari itu. Sampai tanggal 3-nya gitu loh. Makanya start di sini tuh ya 0 emang sebenarnya. Cuman kalau aku tafsirin ke tanggal susah juga. Karena 0 ini artinya kalau yang aku tangkap ya pada hari itu di start, ya pada hari itu juga bisa langsung dilaksanain gitu. Sebentar, Dan jadi kalau earliest tuh harusnya kan misalnya startnya tanggal 1 November. Berarti kalau earliest tuh dia ngelaksanain sebelum 1 November tuh nggak bisa kan? Ulang, saya bentar. Pelan-pelan. Jadi gimana? Aku kayak bingung kalau misalnya secara definisi itu kayak ngerti, tapi kalau dipraktekin paling cepat sama paling lambat tuh kayak bingung gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau ini karena apa? Iya, coba dilanjut dulu. Enggak, kamu jawab aja dulu. Enggak. Aku nangkapnya gini, dari berdasarkan aku nangkap ini, kita kan udah udah nentuin durasi. Kita udah nentuin durasi 3, 10, 20 pengerjaannya kayak gini, dan kita bakal makan waktu 138 hari. Itu berdasarkan rencana kita kan. Paling cepat selesai proyek ini 138 hari. Sedangkan kita itu punya waktu 130 kan. Kita dikasih waktu cuma 130, dan dengan 130 itu kalau misalkan kita hitung paling lambat 130 hari kita selesai. Tarik ke depan sampai sini. Nah, berarti kita itu harus mulai paling lambat 8 hari sebelum proyek itu dimulai. Susah banget, sumpah bahasanya. Paham nggak? Artinya misalnya gini, kalau seandainya ini dimulai dari 1 November, paling lambat kita itu buat memulai itu 8 hari sebelum 1 November.
nggak masuk akal kan di otak, paham nggak? Kita itu bakal mulai proyek itu 1 November. Jadi ketika 1 November, kita baru bisa ngerjain. Tapi berdasarkan waktu yang kita punya, seharusnya kita itu melaksanakan proyek ini paling lambat itu 8 hari sebelum kita melaksanakan proyek. Artinya, ya di otak nggak bakal masuk gitu loh. Susah. Maksudnya, ya gimana caranya kita bisa kayak gitu loh. Dengan planning yang kita punya, kita itu bakal makan waktu 138 hari, tapi kita cuma dikasih waktu 130 hari. Kapanpun kita mulai, kita pasti bakal terlambat gitu. Karena dari kita waktu yang kita usulkan itu 138 hari, tapi waktu yang dikasih ke kita itu 130 hari doang gitu loh. 8 hari itu nggak ke cover pasti. Makanya di sini seharusnya gitu loh. Kita bakal seandainya kita kita mulai 1 November. Jadi misalkan nih, aku asumsi gini. Asumsi bulan itu 1 bulan ada 150 hari, asumsikan. Jadi seandainya kita mulai ini di 1 November, berarti kita mulai 1 November, kita bakal selesai di 138 November. Ya enggak? Ya kan? Paling cepat selesai itu 138 November. Sedangkan kita itu cuma punya waktu 130 hari. Artinya, ya kalau kita mulai tanggal 1 November tadi harusnya kan selesai tanggal 130. Tapi dengan perencanaan kita selesai 138. Nah, biar kita itu selesainya tanggal 130, biar kita selesai tanggal 130, kita harus mulai 8 hari sebelum 1 November gitu loh. Oke, kita bakal mulai tanggal berarti 150 kurangi 8 berapa? 142 ya. Kita harus mulai 142 di bulan Oktober gitu. Tanggal 142 di bulan Oktober. Oke, seandainya kita mulai di situ pun, kita itu bakal makan waktu sekitar 138 hari juga buat pengerjaan proyeknya gitu. Paham nggak? Sehingga ini nggak bakal kekejar apapun yang terjadi. Karena berdasar Enggak lanjut dulu. Karena ya berdasarkan perhitungan yang kita kasih. Kita tuh cuma kita memproyeksi bakal menyelesaikan proyek ini 138 hari, dan kita itu dikasih waktu 130 hari doang gitu loh, nggak kekejar gitu. Dan berarti kalimat paling lambat 8 hari sebelumnya itu tuh maksimal dilaksanainnya 8 hari sebelumnya gitu kan. Kalau misalnya kamu ngelaksanainnya 5 hari sebelumnya, dia itu bakal telat gitu kan. Tapi kalau dia dilaksanainnya pokoknya harus 8 hari sebelumnya gitu kan. Tapi ini sampai kapanpun juga nggak bisa Jadi gini, kan dengan pernyataan berarti kalau proyek ini harus dimulai 8 hari sebelumnya, gambarnya 8 hari sebelum 1 November gitu kan. Nah, tapi kalaupun kita mulai 8 hari sebelum itu, kita bakal mundur juga waktunya karena waktunya nggak sesuai gitu loh. Maka solusinya biar kita itu bisa melakukan proyek ini tepat, ya kita harus melakukan revisi dari rancangan kita gitu loh. Yang di durasi ini harus kita rubah gitu. Nggak susah juga ya kalau di logika. Makanya tadi aku juga bingung, maksudnya harus dimulai 8 hari sebelumnya gimana? Ya nggak bisa juga, tetap telat sebenarnya. Gimana tadi sih yang tanya siapa? Aku Syana. Oh, Syana. Gimana Syana, masih bingung nggak? Nggak nangkep kok tadi. Soalnya di sini sama-sama. Soalnya di sini tuh -8. Emang susah sih kalau diterjemahin pakai bayangan kayak gitu ya. Di situ kita harus memulai sebenarnya lebih tepat ke titik ini sih. Late mana tadi? Nah ini proyek is 8 days late at start. Jadi proyek kita itu dengan dengan waktu yang kita punya, kita cuma punya waktu 130 hari, dan kita merencanakan dengan rencana kita ini bakal makan waktu 138 hari, proyek yang kita lakukan itu sudah terlambat selama 8 hari dimulainya gitu loh. Kapanpun kita bakal mulai proyek itu udah bakal telat 8 hari. Karena di rencana kita itu bakal makan 138 hari gitu loh. Tafsiranku sih gitu. Proyek is 8 days late at start. Artinya proyek ini mau dimulai kapanpun, mau di start kapanpun, dia udah telat selama 8 hari. Kenapa? Karena waktunya diberikan 130 hari, sedangkan rencana kita
kita itu merencanakan mengerjakan proyek ini 138 hari gitu loh. Artinya 8 hari yang nggak cover di situ. Paham nggak? Paham. Oke, makasih ya Dan. Sama-sama Syahmi. Ini total Slack ada yang nangkap nggak tadi? Gak bingung aku. Different. Terus seharusnya kita tuh perlu tanya bapaknya loh, dan maksudnya aku tuh beneran masih ragu antara kayak, oh kita tuh beneran telat gitu tuh. Itu bapaknya udah meyakinkan kalau kita tuh beneran telat, kapanpun kita memulainya. Karena kita cuma diberi waktu segitu gitu. Loh, itu berdasarkan tafsiranku. Karena Oh, dari bapaknya juga masih, bapaknya apa? Bingung. berarti bapaknya juga masih belum ngeh gitu loh, oke gitu, sependapat. Soalnya Kan di sini kalau di kamu kan intinya dia tetap bakal telat kan apapun yang terjadi gitu. Dan Iya. aku ngerti sih maksudnya. Aku gimana ya? Dia nggak selalu telat gitu loh maksudnya. Kecuali dia merubah durasi. Dia gini contohnya itu misalnya kita ngerjain proposal gitu kan. Seandainya kita disuruh ngerjain proposal, aduh susah ngejelasinnya. Kayak misalnya gini kan, kita kan disuruh ngerjain proposal KTTA gitu kan. Nah, deadline-nya itu 2 minggu lagi. Nah, ya kan? Gimana ya? Misalnya aku ngasih tugas proposal KTTA ke kalian itu minggu depan. Minggu depan aku bakalan ngasih tugas itu ke kalian gitu. Nah, aku buat deadline-nya itu 3 minggu ke depannya lagi. Jadi kan aku ngasih tugasnya minggu depan, deadline-nya 3 minggu lagi. Berarti kan jarak kalian mengerjakan proposal KTTA itu kan 2 minggu gitu kan? Ya kan? Terus, nah sementara buat proposal KTTA itu sendiri butuh waktu sekitar 3 minggu. Artinya kalian harus mengerjakan bahkan sebelum aku ngasih tugas itu gitu. Jadi dia di luar konteks, di luar, nggak tahu dah aku. Aku paham sama yang kamu maksud nih Ken. Berarti kalau kita memulai lebih cepat, kita tuh jadi nggak telat dari batas yang ditetapin gitu kan? Kan kalau telat, iya. Gimana ya? Tapi kan kalau yang dimaksud di PPT itu dia telatnya tuh telat memulai gitu. Iya. Enggak di PPT enggak telat memulai. Tapi menurutku ya. Mulai kok. Kan dia mulainya dari 0 gitu. Makanya dibilang minus di 0 ya. Oke. Iya benar. Sementara kalau kita mulainya sebelumnya itu dibilang bukan telat. Bukan telat kok itu. Kalau kita mulai sebelum dari 8 hari itu yang minus 8 tuh bukan tetap telat. Dia artinya nggak telat sih, cuman dia keluar dari jadwal itu gitu. Berarti kan kita mikirnya 130 itu perhitungannya dia di tahun pas berjalannya ganti tahun atau enggak gitu kan? Oh. Tapi ada nggak sih hari itu deadline nggak sih? Pemerintah atau apa yang dimulai lebih awal gitu loh? Kayaknya ada kan emang kan? Bisa nggak sih? Kayak aku pernah dengar deh proyek dimulai lebih awal biar dia bisa selesai lebih cepat atau sesuai jadwal gitu loh. Make sense nggak? Saruh mau ngomong apa tadi? Kalau aku mikir 130 hari itu deadline yang diberikan kan. Kalau misal kita ngerencanain 130 hari, selama 130 hari deadline itu tuh bisa kita capai, itu nggak masalah. Jadinya dia memulai 8 hari sebelum jatah harusnya dia memulai. Iya. Setuju. Iya, masuk. Konklusi kan, konklusi. Apa? Konklusi, simpulan. Gak tahu, aku nggak bisa ngejelasin. Kalau yang aku tangkap sih dari pembicara apa yang disampaikan ini kan berarti 100 ini tuh kayak misal tanggal, misal gini, asumsikan Januari itu ada 150 hari. Nah, proyek ini dikasih, pokoknya deadline tanggal 130 itu udah ada prepare report-nya ini.
prepare report ini udah jadi di tanggal 130 gitu kan. Tanggal 130 bukan apa ya, bukan kita itu dikasih waktu 130 buat ngerjain proyek dari awal sampai akhir, tapi ya pokoknya apa yang terjadi tanggal 130 tanggalnya, report ini Indra. udah ada. Ya kan? Iya. Report ini udah ada tanggal 130. Nah, kalau kita tarik seret sampai -8, artinya kalau kita mau ngerjain tepat waktu dengan perkiraan kita yang 138 hari pengerjaan ini total, berarti kita harus mulai 8 hari sebelumnya gitu kan. Iya, Berarti kita harus mulai di Desember gitu kan. iya benar. Karena Karena kalau harus dikerjakan 130 hari kan nggak mungkin waktunya, karena harus butuh 138 gitu. Jadi Iya, bukan iya. total waktu gitu. Oke. Kalau aku nangkep ini tuh cuma beda sudut pandang Ahdan sama Niken sih. Kalau Ahdan tuh mikirnya 0 tuh hari ini, kalau Niken tuh mikirnya 0 tuh di kemudian hari gitu. Jadi Iya. kalau misalkan minus, Niken tuh mikir masih bisa mundur. Nah itu kalau Ahdan tuh mikirnya kalau minus udah nggak bisa lewat karena iya hari bener ini tuh ini, 0 Bams. gitu. Iya bener, Nah, Bams. Bams itu. bener ini. Iya gitu. Nah, kalau berarti kan gitu. kita cari kita sekarang itu hari ini atau udah apa kita bisa mensiasati hari itu atau enggak gitu loh. Iya sih bener. Itu Menurutmu tergantung si nolnya tuh gimana? hari ini atau bukan. Dan Apa? ya itu tuh hari ini atau ternyata ini masih sebuah perencanaan yang kita tuh masih bisa melakukan, oh ya udah kita mulai lebih awal gitu loh karena kita bisa antisipasi, atau emang ya kayak aku bilang ini hari ini gitu loh. Tapi kuncinya menurutku ada di Bapak. Kuncinya tuh di Bapak lagi. Kalau misalnya nggak kayak gitu tuh sebenarnya ini tuh boleh dimulai lebih awal atau enggak gitu loh. Maaf, motong. Aku mau Ya, nanya nih, kan 138 tuh earliest kan ya. Berarti kan itu udah paling dini banget gitu loh, 138 tuh. Apa ya, maksudnya gini loh, kerjaannya itu nggak bisa emang perlu 138 hari gitu loh. Nggak bisa kita ngerjainnya lebih awal lagi karena mungkin ada pekerjaan juga sebelumnya. Ngerti nggak? Paham nggak? Jadi kita nggak bisa ngerjain lebih awal lagi karena itu udah 138 itu udah awal banget gitu. Bisa kok dikerjakan sebelumnya. Aku Gimana? Aku bisa kan? Yang kita itu taunya itu proyeknya itu kayak kalaupun kita mau ngerjain lebih awal, kayak kita tuh belum tahu loh proyek apa yang mau kita kerjain. Makanya tadi mungkin nggak bisa lebih awal gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Paham nggak? Tapi pertanyaannya perencanaannya tuh udah ada atau belum? Aku tadi sempat pikir kayak PM loh, Bab, tapi kira-kira perencanaannya udah ada perencanaannya ini tapi. Nah itu nggak tahu juga. Soalnya misal kayak tahun anggaran kan kayak gitu. Jadi kan itu kayak kepotong gitu nggak sih? Harus dimulai di 1 Januari, nggak boleh sebelumnya. Tapi kita nggak tahu juga ini proyeknya itu udah tahu atau belum gitu. Atau dia udah tahu langsung dia dikerjain, atau memang sebelumnya udah tahu tapi dia nunda dulu gitu. Nggak ngerti. Proyeknya udah tahu sih, kan itu udah ada list activity-nya. Gimana ya? Seru juga ya diskusi. Udah tahu. Udah justru udah tahu apa yang mau dilakukan. Terus masalahnya di sini tuh dia ditetapkan. boleh nggak, masalahnya di sini tuh dia tuh boleh dimulai lebih awal enggak, karena kan rata-rata semua proyek itu harus dimulai saat tahun anggaran baru gitu. Jadi tapi aku juga pernah dengar orang yang dimulai anggaran sebelum. baru. Mungkin menurutku kalian tuh bingung ini ya. Kan ada tulisan earliest. Itu kan berarti ada tanggal aslinya nggak sih? Iya. Yang itu tanggal aslinya yang kita belum tahu gitu kan. Nah, kalau aktivitasnya iya jelas tahu gitu loh. Tapi waktunya itu. Benar juga itu. Justru itu kenapa dibikin rencana kayak gini nggak sih? Jadi kita punya goals nih, mau bikin proyek apa. Kita tahu step-stepnya apa. Nah, kita direncanain dari sini. Ini perlu berapa hari. Baru di sini kan kalau di PPT bilangnya baru dikasih tahu ke customer-nya kan. Jadi ini rencana kita loh. Jadi menurutku ini sebenarnya emang belum dijalanin karena emang masih direncanakan gitu loh. Terus bisa dilakuin lebih cepat atau gimana? Nah itu tadi bapaknya bilangnya gimana? Soalnya kan
tergantung sama ininya. Kalau memang ini masih rencana harusnya bisa gitu. Akdan, nanya dong, yang tadi revisi itu revisi apa? Revisi hari itu di sini. Nih, Durasi, di durasi. 55. Durasi Durasi kan? ya. Nah, kalau Ya. kalau ada revisi estimasi gitu, berarti nggak boleh dong kita mundur ke belakang lebih cepat kayak gitu. Ya, setuju aku itu. Nah, Ki setuju. Nah, gitu. Makanya dia ada revisi gara-gara itu. Ya, oke, ketemu. Jadi silatus itu cuman kayak penyesalan kita aja nggak sih? Cuman kayak coba aja kalau kita mulai 8 hari lebih awal gitu. Tapi ya kita nggak bisa mulai 8 hari lebih awal gitu. Makanya kita ngatasinnya dengan mempercepat proses-prosesnya itu gitu kan. Bisa juga sih ya. Mantul laras. Ya. Oh iya itu di tabel itu masuk kan akal. Akhirnya sebuah konklusi. tabel Gimana, slide. Pep? Apa? Bentar, tabel slide 39. Oh itu beda ya sama yang tadi, nggak jadi. Thank you. Saya kalau yang jadi simpulannya sebenarnya aku lebih condong sama tadi yang jawab earliest sama latest itu loh. Karena sebenarnya kan ini kan perencanaan kan, kita itu harus merencanakan kapan ini tuh paling cepat dimulai dan paling lambat dimulai. Nah dari sini paling lambat dimulai aja 8 hari sebelumnya gitu. Jadi secara logis kan nggak ketemu kan. Terus dilakukan revisi tanggal. Kamu mau apa sih? Ngerti? Mungkin juga yang di slide 39 ini kan startnya yang earliest-nya 0, latest-nya 2. Berarti perencanaan kita tuh ngerjain tanggal 1 di tengah-tengahnya gitu loh. Iya nggak sih? Kalau menurutku itu startnya lebih naik karena kita pengerjaannya lebih cepat. Yang beberapa step kan itu mundur. Stepnya tuh berkurang, jadi kita nggak butuh waktu lebih lama gitu. Ngerti nggak? Total slack apa sih total slack? Bentar. Itu finish kurang finish. Pengurangannya. Itu nggak sih sisanya kan ini 55 dari 65 kan 10 dikurangi min 8 kan 2. Jadi slacknya tuh 2 gitu nggak sih? Aha. Apa Bel? Kalau dari perhitungan kan dia jadi 55 kan, sebelumnya 65, berarti kurang 10 kan, dipersingkat 10 hari. Nah makanya latest start-nya itu tanggal 2 karena 10 dikurangi negatif 8, jadi kan sisa 2 hari nih. Jadi kita bisa latest start-nya tanggal 2, slack-nya tuh sisa harinya 2 gitu. Gitu. Latest finish kurang earliest finish. Latest finish kurangi earliest finish. Oke. Total slack latest finish earliest finish. Kalau definisi dari total slack apa? Tadi siapa yang jawab? Pada dasarnya ini selisih. Toleransi nggak sih? Nah, pada slack-slacknya terus ya. Oh, aku saya mencoba. Gini. Dari sini kalau nggak salah ya, difference EF. Jadi and project require completion time. Kalau dia hasilnya negatif, itu lack of slack over the entire project. Dia kurang waktu. Kalau dia positif, dia masih punya waktu buat apa ya? Bukan mulur juga sih sebenarnya. Apa sih kayak ini nih. Berdasarkan ini kan tadi yang critical part aku nggak ngerti ya. Sampai latest nggak sih maksudnya? Apa? Bukan ngulur, ngerjain sampai latest. Iya, jadi kan ini kan dia punya latestnya 5. Terus
earliest-nya kan 3, 5 kurang 3, sisa 2. Artinya proyek ini tuh yang kegiatan ini dia punya waktu 2 hari, apa ya? 2 harinya ya kayak kelonggarannya 2 hari kayak gitu loh. Nah, sedangkan di sini yang minus itu yang ini yang belum direvisi. Ini dia justru minus nih. Artinya ya apa namanya? Dia malah harus mengakselerasi, harus mempercepat gitu loh. Sampai di sini juga ada minus. Kalau aku baca cuma dari sini, artinya ini kan negative slack nih. Amount of time of an activity must be accelerated. Artinya waktunya harus dipercepat gitu kan. Nggak ngerti lagi. Benar. Positive slack, maximum of amount of time that activity on a particular can be delay, ya kan? Kalau positif itu dia masih punya jeda waktu buat buat nge-delay kegiatan ini. Artinya ini tuh ini dia bisa selesai di paling cepat 3, tapi dia punya waktu 2 hari buat buat nge-delay ya pokoknya sampai tanggal 5 gitu loh. Dia harus selesai tanggal 13. Dia punya waktu 2 hari buat nge-delay tanggal 15 gitu. Dan ini positif semua. Nah, kalau yang ini itu kan ada yang negatif tuh. Nah, ini ada yang negatif. Nah, artinya di sini kan dia justru kurang waktu gitu loh. Setangkapku gitu. But I don't know. Negative slack over the entire project. Kalau critical path, -. Kayak aku kurang tahu guys yang 2 itu. Sama free slack juga nggak ngerti. Free slack apa? Belum mudah. Hah? Belum mudah. Aku juga kurang tahu sih. Aku cuma tahu tadi doang yang cara ngitung dari earliest total slack yang gini. Latest finish dikurangi earliest finish gitu. Untuk penjelasannya aku juga masih belum tahu. Udah sih itu aja. Udah sore guys, jangan lupa yang muslim dan sholat yang belum. Nanti malam ada ada ngerjain PUP bareng. Yang mau join aja. Habis sisa aja saranku. Yaudah, silahkan kalau mau lanjut aktivitas. Sorry ya, aku cuma bisa jelasin tadi 2 doang, yang 2 aku belum bisa. Dan belum menunggu kesimpulan di mana ini sebenarnya boleh nggak dilaksanakan sebelumnya atau enggak. Tapi kalau berdasarkan yang aku tangkap, ini kan perencanaan ya. Artinya kita merencanakan bagaimana kita itu dalam membuat proyek gitu loh. Kita merencanakan proyek ini paling cepat dimulai tanggal 0 dan paling selesai paling cepat tanggal 3. Dan kita merencanakan proyek ini buat dimulai paling lambat -8. Itu menurutku tidak masuk akal. Sehingga di sini kalau aku pribadi ya, aku bakal bilang ya kalau perencanaan kita seperti ini artinya ada terjadi kurang bagusan dalam perencanaan karena ya bayangin aja masa paling lambat kita merencanakan buat estimasi kapan sih kita tuh bisa ngerjain paling cepat dan paling lambatnya aja harus itu sudah -8, artinya paling lambatnya itu ya udah nggak bisa dinalar gitu loh. Aku nggak bingung jelasinnya gitu. Paling lambat itu 8 hari sebelum dimulai. Nah makanya ketika kayak gitu kan berarti terjadi kurang pokoknya ada perencanaannya kurang bagus sehingga perlu dilakukan revisi di sininya. Aku nangkapnya kayak gitu sejauh ini. Dan nanti barangkali ada referensi lagi yang masuk dan mungkin bisa berubah pikiran, nanti tak samain lagi kalau ada berulang. Dan terus tadi juga beberapa teman-teman kan ada masukan lagi. 138 bukannya udah earliest gitu. Iya Jess, udah earliest. Jessica coba sampein maksudnya gimana? Gimana? Coba sampein maksudnya di 138 tadi gimana? Enggak, udah. Thank you. Gak apa-apa, bilang aja. Udah lama tadi.
Sorry aja, nggak lihat tadi soalnya. Udah mantap dan baca. makasih Dan. Maaf ya, aku cuma bisa kayak gini toh, ya Allah. Semoga itu bisa membantu sedikit teman-teman kalian. Makasih Dan. Ya, makasih juga udah mau dengerin dan udah mau diskusi. Terima kasih teman-teman.